Umat Tuhan, kita bersama-sama berkumpul untuk menyelenggarakan ibadah dalam rangka peneguhan Penatua. Hari ini, Minggu 13 September 2020, ibadah peneguhan dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahan. Mari bersama-sama mengawali ibadah kita dengan membaca Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 secara berbalasan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ 219 bait pertama sampai ketiga. Di saat ini ku angkat tembang. Syukur padanya, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi
iman kita ialah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, pengampunan yang telah Allah nyatakan kepada kami membuat kami terbebas dari cengkraman dosa. Kami dibebaskan Allah dari kuasa iblis dan diberikan kemerdekaan untuk beraktivitas. Bahkan kepada kami diberikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang syarat dengan kasih. Namun, setiap kali kami melihat di kedalaman hati kami, maka kami mendapati betapa banyaknya pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Kami sering terjebak dalam dendam dan memilih untuk terus menjalankan hidup menurut kehendak kami sendiri. Saat ini kami datang dan memohon pengampunan-Mu. Biarlah dalam pengampunan Allah, kami menjadi layak di hadapan-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan NKB 13, bait pertama dan ketiga. O Allahku, jenguklah diriku. Mari umat Tuhan dengan berdiri kita menyimak firman Tuhan dari Roma 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup,
Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sambutlah salam damai, damai Tuhan bersertamu. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian PKJ 230 bait yang pertama, 2, dan keempat. Berilah tali bintang dan gunung mengaru, begitu
Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti pujian yang baru kita nyanyikan bersama, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam masa-masa terberat seperti sekarang sekalipun, besok hari Senin kita akan memulai kembali PSBB total, tapi kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan secara khusus hari ini kita bersuka cita karena kita diperkenankan untuk bisa bersama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan memberi diri untuk diteguhkan kembali, untuk diberkati kembali oleh Tuhan. Di dalam masa pandemi di mana banyak gereja belum melakukan peneguhan penatua, tapi kita diberikan kesempatan yang luar biasa ini. Biarlah Bapak Ibu yang hadir di sini betul-betul semakin diteguhkan imannya, semakin diteguhkan semangatnya untuk melayani Tuhan apapun kondisi yang harus kita hadapi. Mari bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang memelihara gerejamu. Kau Allah yang memelihara hati dan pikiran kami, sehingga sampai saat ini kami tetap memberi diri kami, mau menyatakan siap untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Lewat proses yang panjang, lewat penantian yang panjang, akhirnya kami tetap membulatkan tekad kami, hati kami untuk menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan, bagi pelayanan di tengah jemaat GKI Muara Karang. Dan kami sungguh bersyukur untuk itu Tuhan. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, melayani Tuhan di tengah jemaat. Dan biarlah lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini, Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap kami sungguh merasakan kehadiran-Mu, merasakan jamahan-Mu, merasakan pertolongan-Mu, dan semakin yakin bahwa apapun kesulitan yang harus kami hadapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami. Dan Engkau akan selalu menjadi Allah yang menuntun kami di masa-masa yang terberat sekalipun dan membawa kami kepada kemenangan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami yang lemah dan terbatas ini, biarlah kami mendengar suara-Mu. Biarlah kami memahami isi hati-Mu. Dan biarlah kami dengan bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan-Mu dari Roh-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.
Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah pengampunan, memulihkan semua. Kalau kita mau jujur, setiap kita butuh pengampunan. Tidak ada dari kita yang tidak membutuhkan pengampunan. Setiap kita membutuhkan rasa damai yang dibawa oleh pengampunan tersebut. Dan memang tidak mudah mengampuni. Tapi memang pengampunan adalah sebuah proses. Proses yang panjang, proses yang juga berbeda bagi satu dan orang yang lain. Seperti luka, kalau kita kepotong begitu, kalau kita kepotong maka luka itu bisa cepat sembuh buat orang-orang yang mungkin vitamin K-nya cukup banyak di tubuh. Tidak ada penyakit diabetes, lukanya akan cepat menutup. Tapi buat orang-orang yang ada diabetes, mungkin keseimbangan vitamin-vitamin dalam tubuhnya tidak baik, maka luka itu akan sulit untuk sembuh, bahkan bertambah parah. Saya punya tetangga dulu, ada seorang tante di depan rumah saya, dia mengidap penyakit diabetes, lalu dia salah menggunting kuku. Awalnya di kuku jempol kakinya. Lama-lama lukanya makin lama makin besar, borok, sampai busuk, sampai akhirnya harus diamputasi satu kaki. Dan tidak berapa lama dia meninggal. Meninggal karena infeksi di lukanya. Jadi masuk virus lewat lukanya itu dan akhirnya mempengaruhi seluruh tubuhnya, keracunan. Sebenarnya simpel sekali, tapi ternyata tidak sesimpel itu. Ketika kita bicara soal pengampunan, kita bicara soal luka yang gak kelihatan. Berapa banyak dari kita juga mengalami luka yang tidak kelihatan. Lebih mudah untuk mengobati luka yang kelihatan. Kita bisa lihat lukanya, kita tahu kalau itu misalnya memburuk ataupun enggak gitu ya. Ketimbang luka yang ada di dalam hati yang enggak kelihatan. Dan kita harus memaintain luka itu juga. Kita nggak bisa hanya sekedar memaintain atau memperbaiki, mengobati luka yang ada pada fisik kita, tapi tidak mengobati yang di dalam dan kita bilang, enggak lah nanti juga lupa. Pengampunan sama sekali berbeda dengan melupakan. Pengampunan adalah ketika kita mengingat peristiwa itu yang menyakitkan sekalipun tidak lagi terasa sakit. Di situ susahnya. Banyak dari kita kalau ingat, aduh saya ingat tuh masa itu, aduh masih lu nyeri, aduh sakit bener dah hati saya begitu ya. Kadang-kadang begitu dan kadang-kadang butuh puluhan tahun untuk menghilangkan rasa sakit itu. Lebih mudah bagi kita untuk menyembuhkan luka yang parah pada tubuh ketimbang luka yang bahkan kecil pada hati. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengampuni lewat bacaan kita hari ini, yaitu dari Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Ada beberapa fakta menarik yang perlu kita pahami bersama, bahwa betul memang pengampunan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada proses yang berbeda pada setiap orang untuk mengampuni bahkan kesalahan yang sama. Karena tadi tiap orang berbeda, punya latar belakang berbeda, cara berpikir berbeda, punya trauma berbeda, punya pengalaman yang berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Dan pengampunan bukan berarti melupakan, dan juga pengampunan membutuhkan pertobatan. Karena kalau kita mau mengampuni seseorang, oke, saya maafin kamu, tapi kamu berubah dong, begitu kan?
Kalau kita ngomong sama pasangan, saya ngomong sama suami, suami ngomong sama saya ngomong sama anak, ayo Ben, mama maafin kok, tapi jangan gitu lagi. Pasti begitu. Ada sebuah harapan pertobatan kepada orang yang kita ampuni itu. Tapi ternyata pertobatan itu bukan hanya untuk orang yang kita ampuni, tapi untuk kita juga. Kita perlu berubah juga. Karena jangan-jangan kita juga salah. Kita punya andil untuk membuat dia jatuh pada dosa. Mungkin ketika seorang suami jujur sama istri, istri melihat kejujuran itu dengan kemarahan. Kok kamu baru ngomong sekarang? Gitu ya. Jadi traumalah si suami ini ngomong jujur sama istrinya. Kalau ngomong jujur ntar diomelin, dah bohong aja lagi gitu ya. Mendingan gak ketahuan daripada ngomong jujur. Ya. Tapi beda kalau misalnya si suami ngomong jujur lalu istrinya, oh ya udah, papa jangan gitu lagi ya. Mama pengen papa tetap jujur, misalnya gitu ya. Akhirnya si suami belajar untuk jujur karena dia melihat si istri ini bisa menerima kejujuran dia. Artinya memang ada perubahan, bukan hanya orang yang mungkin bersalah, tapi mungkin kita juga yang merasa disakiti, kita juga perlu mengalami perubahan. Disitulah pengampunan membutuhkan pertobatan dari dua sisi, dari dua pihak. Nah, ketika kita bersama-sama membaca Matius 18 ayat 21 sampai 35, kita mendapati ada 3 hal penting sekali bagaimana kita bisa mengampuni dan akhirnya pengampunan itu memulihkan kita dan memulihkan orang lain. Pengampunan memulihkan bahkan 2, 3, bahkan lebih banyak orang. Hanya satu pengampunan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengampuni. Dikatakan 70 kali 7. Artinya adalah tidak berhingga. Angka 7 di dalam budaya Yahudi adalah angka yang menyatakan infinity. Tidak berhingga. Apalagi ini 70 kali 7 kali belum selesai sebetulnya Tuhan berbicara soal pengampunan. Tapi kenapa Tuhan meminta atau memohon kita untuk mengampuni? Bukan berarti Tuhan tuh ingin kita tersiksa terus begitu ya. Dengan kesalahan yang sama tapi tetap harus ngampunin. Kok jadi kayak orang bodoh Tuhan. Kok saya jadi begini. Kok saya malah disakiti terus menerus. Kok ya Tuhan tega. Gitu. Kadang-kadang kita mungkin berpikir demikian. Ketika Tuhan bilang ayo ampuni, terus ampuni. Yang Tuhan mau sampaikan adalah ketika kita mengampuni, pengampunan itu berefek pertama kali buat kita, bukan buat orang lain. Pengampunan diberikan bukan semata-mata setiap orang memang berhak mendapatkan pengampunan, walaupun kita bilang ada kok kejahatan-kejahatan yang tidak layak mendapatkan pengampunan, bahkan hukuman mati. Kita tahu bahwa ada beberapa memang kejahatan yang akhirnya harus menerima hukuman mati. Tapi pengampunan itu bukan buat orang yang bikin jahat sama kita dulu, tapi buat kita. Tuhan mau kita nggak nyimpen sampah, itu aja Bapak Ibu, simple. Tuhan mau kita nggak nyimpen dendam, karena dendam itu merusak dari dalam. Dendam itu menghancurkan manusia dari dalam. Kemarahan, kekecewaan, kesedihan yang kita simpan menumpuk, makin lama makin bertumpuk. Itu akan menghancurkan kita dari dalam, bukan dari luar. Padahal firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan supaya disitulah memancar kehidupan. Supaya kehidupan itu memancar. Jadi ketika di dalamnya kita simpen pahit, akan keluar pahit. Akan keluar pahit. Apa yang ada di dalam memancar keluar. Disitulah Tuhan menginginkan kita mengampuni. Supaya apa yang terpancar itu memuliakan kemuliaan Tuhan. Bukan kemarahan, bukan kekecewaan, bukan sakit hati, bukan kesedihan, bukan kegalauan yang ada di dalam hati yang kita simpan dan makin lama makin busuk. Saya di apartemen kadang-kadang suka lupa buang sampah. 2 hari baunya udah ngekelebek satu apartemen karena kan susah buka jendela, kadang anginnya gede bener gitu kan ya. Jadi akhirnya tiap hari harus membuang. Begitu juga hati kita. Ketika kita sakit hati 1 hari sama orang, di situ kita harus membuang supaya esok hari nggak tambah busuk, apalagi 20 tahun. Bisa bayangin Bapak Ibu ya, 2 hari aja sampah bisa bau busuk. Kita nyimpen kesalahan orang 20 tahun mungkin gitu ya, 20 hari itu busuknya kayak gimana. Tuhan mau kita tidak menyimpan sampah karena kesehatannya untuk diri kita sendiri, untungnya buat diri kita sendiri. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari bacaan kita adalah ketika kita melihat raja itu mau mendengar loh, raja itu mau mendengar
dia tidak hanya sekedar, oh itu orang bikin salah sama saya, pokoknya hukum. Gak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya hukum. Dia harus membayar hutangnya. Tapi dikatakan di sini di ayat 25-27, si raja manggil dan mau mendengarkan alasannya. Walaupun tidak dituliskan di dalam Matius sampai sejauh mana dia bercerita alasan-alasan dia tidak bisa membayar hutang, tapi banyak orang seringkali tidak mau mendengar alasan orang lain melakukan kesalahan. Kita pikir, gue gak butuh deh alasan, pokoknya gue mau lu berubah, gue gak butuh alasannya. Padahal seringkali ketika kita mau belajar mendengar, ketika kita mau mendengar kenapa dia melakukan itu, mungkin tadi kita adalah salah satu alasan dia melakukan itu. Kenapa kamu ngebohongin saya? Abis tiap saya jujur, kamu nyakitin hati saya. Di situ kan tanpa sadar kita membawa andil, menjadi andil buat orang lain melakukan kesalahan, melakukan dosa yang sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk mendengar. Karena ketika kita mendengar, kita sedang memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengerti, bahkan untuk mengurangi rasa sakit yang ada dalam hati kita. Berikanlah diri kita untuk mendengar, karena mendengar melatih diri kita untuk rendah hati. Karena mendengar membuka ruang bagi orang lain dan membuat kita belajar dari kesalahan orang lain juga mungkin dari kesalahan kita. Belajarlah untuk mendengar. Berarti adanya sebuah komunikasi, dan komunikasi bisa menyelamatkan relasi, Bapak Ibu. Belajar untuk bertanya, kenapa sih? Jangan sekedar untuk menghakimi, kamu salah. Tapi kita bisa bertanya, kenapa sih? Kita bisa bantu dia menggali, sehingga dia memutuskan akar dosanya dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan yang ketiga, pengampunan yang sejati tadi menuntut pertobatan yang sejati juga. Mengampuni bukan melupakan, mengampuni bukan membiarkan, mengampuni bukan meninggalkan. Ada kalanya orang bilang, oke, saya mengampuni tapi saya tidak mau lagi berurusan dengan kamu. Saya mengampuni kamu, saya memaafkan kamu, tapi saya nggak mau ketemu lagi mukamu. Banyak sekali orang berkata demikian di dalam kehidupan. Mungkin kita juga salah satunya. Tapi ternyata pengampunan bukan berarti meninggalkan. Bukan berarti membiarkan, bukan berarti melupakan. Pengampunan sejati justru mendorong kita menjadikan diri kita untuk melakukan yang lebih baik buat mereka yang telah menyakiti kita. Ini susah banget Bapak Ibu. Ngomongnya gampang tapi melakukannya setengah mati susahnya. Bagaimana pengampunan itu justru mendorong diri kita supaya kita bisa membuat orang yang telah menyakiti kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan salah satu yang coba saya lakukan ketika saya mengampuni adalah saya coba mendoakan dia, orang yang telah menyakiti saya itu, dengan mengatakan, Tuhan berilah dia kebahagiaan. Beri dia kebahagiaan, beri dia sukacita. Beri dia kedamaian dalam hatinya. Karena saya tahu orang yang menyakiti orang lain itu biasanya adalah orang yang marah, orang yang terluka. Hurt people. Orang yang tersakiti, menyakiti orang lain. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang pernah tersakiti akan menyakiti orang lain, dan itu akan menjadi siklus yang tidak pernah ada akhirnya. Jadi ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, mari belajar untuk mendoakan. Doakan yang terbaik buat dia. Doakan agar dia berbahagia, agar dia berjumpa dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan biarlah dia segera berjumpa dengan Engkau, artinya dia mati. Enggak gitu. Tapi biarlah dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita juga bisa melihat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Pengampunan sejati memang menuntut pertobatan yang sejati. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi mereka yang telah menyakiti kita sekalipun, maka kasih itu akan menolong kita menemukan cara yang terbaik untuk tetap membuat orang-orang yang menyakiti kita mendapat berkat dari kita. Love will find a way. Katanya begitu. Kalau kita mengasihi, maka kita akan selalu punya cara kreatif untuk menemukan bagaimana cara mengasihi yang paling tepat terhadap orang yang memusuhi kita sekalipun dan menyakiti kita sekalipun.
Selamat melayani, selamat mengampuni lebih sungguh, dan terutama Bapak Ibu yang akan diteguhkan pada hari ini, jadilah duta-duta pengampunan dari Allah. Nyatakanlah kepada umat yang akan kita layani bahwa Tuhan telah mengampuni kita semua, dan Tuhan juga telah mengampuni jemaat Tuhan. Jadilah pembawa kasih, jadilah penyalur kasih, jadilah penyalur pengampunan bagi siapapun yang Bapak Ibu temui di dalam kehidupan Bapak Ibu. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan peneguhan penatua pada saat ini. Namun sebelum rangkaian pelaksanaan peneguhan penatua dilaksanakan, kita bersama-sama menyimak formulir peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin di dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran jemaat, menjaga dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar Bapa di sorga memberikan kepada kami hikmat dan memanggil setiap orang untuk melayani Tuhan melalui perannya sebagai penatua.
Karena itu berkat Tuhan kiranya dicurahkan untuk kesempatan kami meneguhkannya. Anugerah Allah saja yang menyertai dan memberi hikmat kepada rekan-rekan yang akan diteguhkan pada saat ini. Dalam anugerah dan kasih Allah, kami berdoa, kami mengucap syukur. Allah lah yang menyatakan berkat atasnya. Amin. Mari bersama Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Buat para calon penatua, saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih jemaat dalam jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Gina Bayan? Apakah jawab saudari Ivana? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Lailieni? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Inayef Jibaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Pujiastuti? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rubin Arif? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Suryatmi Santoso? Ya, saya percaya dan bersedia. Mari umat kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 6. Tuhan ambil hidupku. Kuduskan bagimu penuh waktuku, pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Serahkanlah akan adanya
Saudara Gina Bayan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Ivana, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Lai Yeni, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Nayef Jibjaya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Pujiastuti, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Rubin Arif, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Suryatmi Santoso, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah dahulu ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayani firman, pengembalaan, dan pembangunan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Para penatua baru silahkan berdiri. Jemaat Tuhan Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis Sinode Wilayah dan Sinode GKI. Penatua baru yang diteguhkan silahkan mengucap ikrar. Saudara-saudari. Dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesusahan saya mengasihi dan gereja yang hidup dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana telah saya katakan tadi, dilandasi percaya dan kasih sayang saya pada Kristus, yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Mari kita menghadap jemaat. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Allah, Bapa, Roh Kudus, kami menerima para penatua baru
Kami berjanji memberikan dukungan, kasih, dan doa kepadanya, yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Kita akan mendengarkan salah satu piagam peneguhan dibacakan. Piagam Peneguhan Penatua nomor 000-PPP-GKI-MK-9-2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Suryatmi Santoso, Rubin Arif, Puji Astuti, Nayef Cipjaya, Layeni, Ivana, Gina Bayan telah diteguhkan menjadi penatua dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia, Jalan Muara Karang, Blok R2 Utara, nomor 19 sampai 25, Jakarta Utara, untuk masa pelayanan tahun 2019 sampai 2022. Dalam kebaktian pada tanggal 13 September 2020 pukul 8.30 WIB di Jemaat GKI Muara Karang, Jalan Muara Karang, Blok R2 Utara, nomor 19 sampai 25, Jakarta Utara, dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan. Jakarta, 13 September 2020, atas nama Majelis Sinode GKI, Majelis Jemaat GKI Muara Karang. Pendeta Mulyadi, Ketua 1, Penatua Suryatmi Santoso, Sekretaris 1. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita kembali bersatu hati, kita berdoa menaikkan syafaat kita. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik. Bapa telah memelihara kami, memberikan kasih setia dan rahmat, dan memberikan ruang bagi kami untuk menjalankan hidup. Karena itu kami bersyukur untuk kesempatan yang baik di tengah-tengah kehidupan yang Allah percayakan. Kami diberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan pelayanan, menjalankan anugerah Tuhan melalui panggilan yang saat ini direspons oleh beberapa rekan menjadi penatua. Tangan Allah kiranya yang menopang sehingga seluruh proses berjalan dengan baik dan perjalanan pelayanan pun berlangsung di dalam anugerah Allah. Kami bersama-sama datang kepada Bapa di sorga.
dalam ungkapan syukur kami untuk kesempatan yang baik yang Allah anugerahkan, kami bersatu hati berdoa supaya rekan-rekan dalam pelayanan ini mengarahkan hati hanya kepada Allah saja. Kami ingin mengingat saat ini di tengah-tengah situasi yang begitu rupa sulit, seluruh dunia menghadapi persoalan yang sangat serius terkait dengan pandemi COVID-19. Kami memohon di dalam anugerah Allah, supaya seluruh proses dalam perjalanannya tangan Allah yang menopang. Berkatilah sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan vaksin dan obat-obatan, kiranya tangan Allah yang menopang. Para tim sampai meninggal, Tuhan, jamahan Tuhan kiranya dinyatakan. Tolonglah kami semua untuk keluar dari kemelut ini. Berikan kemampuan kepada kami dengan hikmat, menjaga diri, menjaga jarak, berdiam diri di rumah ketika hal tidak perlu kami keluar. Kami berdoa untuk saudara dan rekan kami dalam pergumulan, sakit penyakit yang diderita, persoalan-persoalan serius terhadap pergumulannya. Kami berdoa dan mengingat untuk Oma Ratna, Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Ana, Opa John, Bapak Tan Manling, Ibu Maggie, Ibu Lilis, dalam segala pergumulan yang mereka sedang hadapi. Kami memohon kepada Allah supaya hikmat Allah dinyatakan. Bapa Sorgawi, kami persembahkan seluruh perjalanan hidup kami, rangkaian pelayanan gerejawi, pembangunan gedung gereja. Kami memohon di dalam anugerah Allah supaya kekuatan diberikan kepada kami. Inilah syafaat kami. Kami landaskan kepada Bapa di sorga yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu pengutusan kita dari NKB 200 bait 1-3. Di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menggeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan
seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Marilah kita terus mengusahakan pengampunan, karena sesungguhnya pengampunan memulihkan kita dan memulihkan setiap orang. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar mengampuni dengan kuasa dari Tuhan sendiri, dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Karena tidak ada satupun orang yang mampu mengampuni tanpa kuat kuasa dari Roh Kudus. Maka arahkanlah kini hatimu kepadanya. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.